Tok! Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri sudah nggak boleh lagi menduduki jabatan sipil. Getaran palu MK ini cukup kuat sampai menggoyang ribuan kursi sipil yang diduduki anggota polisi aktif. Dengan putusan MK pada hari ini, posisinya Polri tetap sah untuk memberikan penugasan anggota Polri di luar struktur tadi ya, sepanjang itu berkaitan dengan melaksanakan undang-undang ASN, ya, melaksanakan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil, tidak ada persoalan ya. Jadi tetap sah. Memang nggak ada orang lain yang kompeten untuk duduk di posisi itu. Kenapa harus anggota Polri? Undang-undangnya kan langsung dibatalkan. Itu kan isinya atau ditugaskan oleh Kapolri itu kan sudah dibatalkan. Berarti sekarang karena batal ya sudah, nggak bisa diubah lagi undang-undang. Membuat perasa. Nah, itu langsung berlaku. Sipil di jalur sipil, aparat ya di jalur aparat. Kalau batasannya kabur atau abu-abu, kekuasaan bisa cari celah. Bisa mundur dari KPK-nya atau mundur dari Polri-nya, gitu. Pilihan, bukan sesuatu yang harus mundur dari KPK-nya atau Polri-nya, tetapi itu pilihan dia. Maka pilihannya adalah tetap sebagai polisi lepas jabatan atau ambil jabatan lepas polisi. Vonis MK final dan mengikat. Tok! Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri sudah nggak boleh lagi menduduki jabatan sipil. Getaran palu MK ini cukup kuat sampai menggoyang ribuan kursi sipil yang diduduki anggota polisi aktif. Selama bertahun-tahun, polisi aktif bisa masuk ke jabatan sipil cuma pakai surat tugas. Masuk ke kementerian, masuk ke lembaga negara, bahkan duduk di posisi strategis yang seharusnya diisi sama ASN. Nggak ada yang berani kritik. Kayaknya semua takut sama konsekuensinya. Sampai akhirnya putusan MK memotong privilege dan memutus jalur pintas. Ini bukan soal anti Polri. Bukan. Tapi ini soal demokrasi yang sehat. Karena saat seragam kepolisian mulai bercampur dengan urusan sipil, ada kekhawatiran kekuasaan bisa beranak dan jadi lebih liar. Kita cek now. Kenapa polisi menduduki jabatan sipil? Jawabannya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Di pasal 28 ayat 3 jelas tertulis, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Ini fair, ini normal, nggak ada masalah. Tapi masalah muncul di bagian penjelasan. Di situ ada satu kalimat yang mengubah semuanya. Isinya, jabatan di luar kepolisian, termasuk jabatan yang tidak punya sangkut paut dengan Polri atau jabatan yang diduduki berdasarkan penugasan Kapolri. Dan di titik inilah celahnya mulai terbuka lebar. Kata penugasan Kapolri ini jadi pintu bypass, pintu VIP, pintu jalur pintas yang memungkinkan polisi aktif bisa duduk di kursi ASN tanpa harus mengundurkan diri. Cukup pakai surat tugas. Celah inilah yang kemudian dipakai bertahun-tahun, dibiarkan tanpa koreksi. Sampai akhirnya ribuan posisi sipil terisi oleh polisi aktif. Sebuah praktek yang seharusnya membuat publik bertanya, kenapa aturan tambahan di penjelasan bisa lebih kuat dari norma di pasal utamanya? Karena itu menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru diputuskan tadi itu tidak cukup fundamental mengubah tatanan tindakan-tindakan hukum berupa penempatan anggota kepolisian di luar kepolisian. Mengapa? Karena undang-undangnya yang menjadi dasar itu tidak berubah. Karena tidak berubah, maka sah dijadikan dasar untuk melakukan tindakan penempatan anggota-anggota Polri di luar Polri sendiri. Dengan putusan MK pada hari ini, posisinya Polri tetap sah untuk memberikan penugasan anggota Polri di luar struktur tadi ya, sepanjang itu berkaitan dengan melaksanakan undang-undang ASN, ya, melaksanakan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil, tidak ada persoalan ya. Jadi tetap sah. Dua pakar hukum tata negara tegas bilang, penempatan anggota Polri di luar institusi tetap sah meski ada putusan MK. Ini menarik sih buat dibahas, tapi kita dengar dulu pendapat pakar hukum tata negara lain.
Tapi kalau MK itu putusan hukum dan mengikat. Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika. Itu palu diketok itu berlaku. Sehingga proses-proses pemberhentian itu harus segera diatur kembali kalau kita masih mau mengakui bahwa ini adalah negara hukum atau negara demokrasi konstitusional. Putusan MK itu tidak usah harus mengubah undang-undang, langsung berlaku. Undang-undangnya kan langsung dibatalkan. Itu kan isinya atau ditugaskan oleh Kapolri itu kan sudah dibatalkan. Berarti sekarang karena batal ya sudah, tidak usah diubah lagi undang-undang. Membuat perasa, itu langsung berlaku. Pendapat pakar boleh beda. Tapi hari ini yang berlaku bukan tafsir pakar, melainkan palu MK. Dan palu itu sedang menutup pintu yang selama ini bertahun-tahun membiarkan kekuasaan aparat. Dan putusan MK sifatnya final dan mengikat. Ini bukan ruang debat pendapat, tapi ruang kepatuhan hukum. Sekarang kita cek, ada berapa banyak posisi ASN yang diduduki sama anggota Polri. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Sulaiman Ponto pernah menyebut setidaknya nih ada 4.351 polisi yang bertugas di jabatan sipil. Jadi ada 4.351 anggota Polri yang juga double job, double income juga. Pertanyaan lain, emang nggak ada orang lain yang kompeten untuk duduk di posisi itu? Kenapa harus anggota Polri? Duduknya personel Polri yang berada di luar struktur itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi, madya dan pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Vonis MK bukan cuma soal larangan polisi aktif duduk di kursi sipil, tapi ini pengingat keras kalau pemerintah harus punya batas. Sipil di jalur sipil, aparat ya di jalur aparat. Kalau batasannya kabur atau abu-abu, kekuasaan bisa cari celah. Putusan itu harus dilaksanakan. Nah, melaksanakan putusan itu ada dua kemungkinan, tergantung pilihan. Kalau yang bersangkutan mau tetap di jabatan itu, dia harus pensiun. Tapi kalau dia misalnya tetap di Polri, ya dia harus lepaskan jabatan itu. Itu teknis administratif yang sudah pasti baku. Bisa mundur dari KPK-nya atau mundur dari Polri-nya. Gitu, pilihan. Bukan sesuatu yang harus mundur dari KPK-nya atau Polri-nya, tetapi itu pilihan dia. Maka pilihannya adalah tetap sebagai polisi, lepas jabatan, atau ambil jabatan, lepas polisi. Reformasi bukan tentang menyingkirkan seragam tertentu, tapi tentang memastikan setiap kekuasaan kembali ke tempatnya. Palu MK sudah diketok, sekarang nggak ada lagi alasan buat pura-pura acuh. Vonis MK, final dan mengikat. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka.